Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian baik semua ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, eh, panjang umur, dan rezeki ya. Mudah-mudahan buat kita semua bisa mengikuti pelajaran yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Baik, kali ini kita akan belajar tentang konsep mall. PPT ini dibuat oleh Bu Hana ya. Baik, pendahuluan seperti ini. Ini ada kertas ya. Kertas ini dijadiin satu ya. Ini dijual biasanya kertas seperti ini kalau di toko kertas ya. Ini di dalam bungkusnya ini ada 500 buah kertas. Tapi dijualnya memang seperti ini. Jadi per 500. Nah, per 500 ini ada sebutannya namanya. Namanya itu satu rim. Jadi kalau istilah satu rim itu berarti 500 buah. Nah, terutama buat kertas ya. Selanjutnya untuk sendok. Kalau sendok dijual biasanya tidak satuan, tapi satu paket yang isinya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 isi dari sendok. Nah, dari 12 ini dijadikan satu lalu dijual. Nah, istilahnya disebut dengan apa nih 12 sendok ini kalau dijadikan satu? Ya, yaitu adalah satu lusin. Jadi, sendok dijualnya satu lusin. Nah, selanjutnya ada baju. Nah, kalau baju dijadikan satu. Nah, isinya itu sekitar, kalau kamu hitung itu sekitar 20 piece. Nah, 20 piece itu untuk baju ya, itu dijual, sebutannya disebut dengan satu kodi. Jadi kalau misalnya beli baju nanti berapa kodi gitu ya. Satu kodi berarti kamu beli 20 baju. Nah, ini biasanya kalau buat orang belanja lagi di pasar, dia beli ke suppliernya itu pakai istilah kodi ya. Selanjutnya kancing baju. Jadi kancing baju itu kan kecil banget ya. Jadi nggak mungkin dibikin dalam kodi juga. Jadi pasti lebih banyak lagi. Nah, untuk lebih mudahnya gitu ya. Jadi isinya itu ada di dalamnya itu ada 12 lusin ya. Jadi satu lusin kan 12. Nah, ini di dalamnya ada 12 lusin. Nah, itu sebutannya dengan satu gross. Berarti sekitar 144 buah. Nah, seperti itu. Jadi ini kesemuanya ini ada masing-masing ya. Jadi caranya misalnya kalau kertas itu disebutannya dengan rim. Kalau misalnya sendok dengan lusin. Kalau baju dengan kodi. Kalau kancing baju dengan gross. Nah, pertanyaannya, kalau partikel atom itu kalau digabung itu namanya satu mol. Ya, jadi kalau partikel atom tuh gabungannya dari partikel atom itu kalau satu package itu namanya satu mol ya. Nah, pertanyaannya itu dalam satu mol itu ada berapa partikel atom? Apakah sama 144 seperti kancing baju? Tentu tidak dong, karena kancing baju kan tadi paling kecil itu 144 ya, soalnya dia paling kecil di antara kertas, di antara sendok, di antara yang lainnya seperti itu. Nah, apalagi atom tuh kecil sekali gitu ya, maka itu ada berapa satu mol itu gitu ya. Oke, kali ini kita belajar dengan tujuan pembelajaran yang pertama, menentukan jumlah atom dalam satu mol. Yang kedua, menentukan hubungan antara mol dengan jumlah partikel, massa molar, dan volume molar. Adapun manfaat yang bisa kita dapatkan dengan belajar yaitu mengetahui satuan yang digunakan untuk menghitung jumlah partikel suatu atom yang nantinya dapat digunakan dalam perhitungan kimia. Baik, ini ada sebuah larutan di dalam sebuah wadah yang diberi dengan kristal garam. Nah, nanti akan terjadi reaksi ya, di mana nanti ada
larutan air dengan sodium ion ini ion sodium gitu ya, terus ada ion chloride ya, chloride ion ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah bagaimana hubungan antara mol dengan jumlah partikel, massa molar, dan volume molar? Yang pertama, hubungan mol dengan jumlah partikel. 1 mol itu isinya ada berapa? Nah, ini udah ada jawaban dari pertanyaan yang tadi ya. Jadi kalau 1 mol itu, satu gabungan atom-atom itu, namanya 1 mol isinya berapa? Yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Seperti itu. Nah, berarti cara mencarinya itu banyaknya partikel yang ada di suatu wadah gitu ya, dibagi dengan L. L-nya apa? Ya ini. 6,02 ini L. Jadi L ini 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, ini disebut dengan bilangan Avogadro ya. Jadi disebut dengan bilangan Avogadro. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya dia ada berapa partikel sih dalam suatu wadah, tinggal dibagi dengan bilangan Avogadro-nya kita dapatkan mol. Tapi biasanya yang ditanya bukan molnya, tapi yang ditanya adalah jumlah partikelnya. Jadi kalau rumusnya jadi dibalik, gitu. Jadi kalau jumlah partikel yang ditanya, tinggal mol dikali dengan bilangan Avogadro-nya saja. Contohnya misalnya N-nya sama dengan 2 mol. Nah, berapa jumlah partikelnya X-nya? Ya tinggal N dikali L kan. N-nya 2 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita dapatkan 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Artinya, di sana ada 12,04 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang kedua, hubungan mol dengan massa molar atau MR atau AR ya. Tergantung dia apakah sendiri atau membentuk suatu molekul dengan atau ikatan dengan atom yang lain. Nah, massa molar atau MR itu gram per mol gitu ya. Nah, ini gram per mol. Jadi MR atau AR ya, MR atau AR gitu ya. Kemungkinan besar sih adalah MR. Kenapa? Biasanya kalau di alam jarang banget unsur yang bebas dia sendirian kecuali golongan 8 ya. Nah, jadi lebih utamanya di MR. Nah, ini gram per mol. Jadi masanya dalam satuan gram, molnya N-nya dalam bentuk satuannya mol. Nah, ini kalau dibalik, kalau ditanya molnya adalah massa per MR. Jadi ini massa molar ya, MM ini sama aja MR maksudnya ya. Kalau dibalik lagi, kalau yang tanya massa ya tinggal mol dikali massa molarnya. Ya ini kalau kamu bikin dalam bentuk segitiga kayak waktu SMP gitu juga boleh ya. Ya, selanjutnya adalah hubungan mol dengan volume molar untuk non-STP. Nah, ini ada sebuah persamaan ya, di mana di sini ada tekanan, volume, mol, konstanta atau tetapan sama suhu. Jadi P ini tekanan, satuannya nanti dalam ATM ya. ATM nanti bisa 1 ATM, 2 ATM, 3 ATM gitu ya. N, nah N ini yang ini ya. Mol ya, berapa mol lah di sana gitu, misalnya 2 mol atau 3 mol. Selanjutnya ada T, suhu dalam Kelvin. Nah, ini kalau misalnya diketahui T-nya misalnya 27 derajat Celcius, ini wajib tidak jadiin Kelvin. Dengan cara gimana Pak? Dengan cara ditambah 273. Berarti kalau ditambah jadi 300 Kelvin. Nah, seperti itu. Nah, untuk volume sendiri ini harus dalam liter. Nah, seperti itu. Dan R adalah tetapan gas yang besarnya 0,082 liter atm per mol Kelvin.
Ya, berikut adalah bagan konsep mol. Jadi kalau ini hubungan mol dengan jumlah partikel, kalau ditanya jumlah partikel atau X berarti molnya dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi molnya dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, kalau misalnya dari mol mencari massa, berarti massanya sama dengan mol dikali mR atau AR gitu ya. Kalau dicari volume, nah lihat ini arahnya ke sini mencari volume dikali gitu ya. Jadi volume itu sama dengan molnya dikali dengan 22,4. Nanti dapat. Kalau mol yang dicari, nah ini lihat. Jadi kalau mol di sini dengan cara jumlah partikel gitu ya dibagi dengan L. Tadi L itu bilangan Avogadro ya, ini L-nya nih. Jadi ini bisa disebut X sama dengan N dikali dengan L gitu ya. Nah, kalau molnya dicari pakai massa, ya berarti mol itu sama dengan massa per mR. Tapi kalau molnya dicari dengan volume, jadi molnya sama dengan volume dibagi dengan 22,4. Nah, begitu bagannya ya. Jadi ini untuk mempermudah saja. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya adalah terakhir kesimpulan. Yang pertama, jumlah partikel atom dalam 1 mol sebanyak 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang kedua, hubungan mol dengan jumlah partikel, massa molar, dan volume molar dapat digambarkan pada bagan berikut seperti yang tadi sudah diberikan, seperti ini. Ya, mungkin sampai situ saja penjelasan dari Bapak. Nanti selebihnya bisa dilihat latihan soalnya buat kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan dikumpulkan dengan tidak terlambat. Semuanya bisa mengumpulkan dan mendapatkan nilai yang diharapkan. Cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.